Kita semua ya pasti pernah merasakan nyeri ya teman-teman ya. Entah nyeri ringan, misalnya kita tuh kebelet BAB ya, atau nyeri hebat seperti saat tubuh kita itu terluka, berdarah ya, tergores. Nah, tonton penjelasannya ya mengenai nyeri dan juga bagaimana cara kita untuk mengobati nyeri, terutama nyeri kronis tanpa obat di video saya ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kesehatan Dokter Sasa ya. Kali ini saya ingin membahas mengenai nyeri dan juga cara menangani nyeri tanpa obat terlebih dahulu ya. Nah, jadi nyeri ini merupakan sensasi yang tidak menyenangkan ya, yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita ya. Nah, nyeri itu dapat terasa sakit, panas, gemetar, kesemutan seperti terbakar, atau tertusuk, atau seperti ditikam ya. Nah, nyeri itu secara umum dibagi menjadi dua ya, ini berdasarkan lama waktunya. Nyeri akut yaitu nyeri yang terjadi secara tiba-tiba dan umumnya itu berkaitan dengan cedera yang spesifik. Nyeri akut ini merupakan nyeri yang berlangsung dari beberapa detik hingga 6 bulan ya. Nah, nyeri akut ini contohnya adalah nyeri saat kita haid, nyeri perut karena diare, nyeri saat terjatuh atau terkilir ya. Nah, kemudian yang kedua itu nyeri kronik. Jadi nyeri kronik ini adalah nyeri konstan atau menetap, nyeri yang dirasakan selama lebih dari 6 bulan. Contohnya adalah nyeri lutut pada orang tua ya. Nah, respon terhadap nyeri ini itu meliputi respon fisiologis dan respon perilaku. Untuk nyeri akut itu respon fisiologisnya itu adalah adanya peningkatan tekanan darah di awal, kemudian adanya peningkatan denyut nadi, kemudian adanya peningkatan dari pernafasan, dilatasi pupil, keringat dingin ya. Sedangkan kalau respon perilaku itu antara lain ya gelisah, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan dan juga distres ya. Sedangkan pada nyeri kronik, respon fisiologisnya itu adalah tidak terlalu kelihatan. Jadi tekanan darahnya itu normal, denyut nadinya juga normal, respirasi normal, pupil normal ya. Jadi karena sudah terbiasa ya. Nah, tapi respon perilakunya itu umumnya adanya imobilisasi atau ketidakaktifan dari fisik ya, kemudian adanya aktivitas menarik diri dan juga adanya putus asa. Ini yang bahaya ya kalau sudah putus asa, karena ternyata ini studi tuh banyak menunjukkan bahwa ketika kita itu optimis terhadap penyakit kita, maka daya tahan tubuh kita tuh akan lebih baik ya. Nah, tanda dan gejala dari nyeri itu antara lain bisa banyak ya. Jadi dari yang ekspresi wajahnya, meringis, menggigit lidah, mengatupkan gigi, mata ya, ataupun juga pergerakan tubuh yang terlihat seperti gelisah, mondar-mandir ya, gerakan berirama atau bergerak melindungi tubuh dan otot yang tegang ya. Kalau secara interaksi sosial ya, umumnya pasien itu akan menghindari percakapan dan juga kontak sosial. Jadi umumnya pasien itu akan berfokus pada aktivitas yang mengurangi nyeri dan juga umumnya pasien itu mengalami adanya disorientasi waktu ya. Nah, beberapa cara yang bisa dipakai untuk mengurangi nyeri ini secara non farmako ya. Jadi tanpa obat-obatan itu ya. Antara lain yang pertama yaitu distraksi ya. Jadi distraksi itu adalah teknik untuk mengalihkan perhatian terhadap hal-hal lain ya, sehingga lupa terhadap nyeri yang dirasakan.
Jadi contohnya itu dengan membayangkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang indah ya, hal-hal yang mereka sukai ya. Jadi misalnya menyukai baca buku, baca koran ya, atau menonton TV, menonton drama-drama Korea, mendengarkan musik, mendengarkan radio, berkebun ya, ataupun berolahraga ya. Kemudian juga yang kedua itu dengan mengatur relaksasi nafas ya. Jadi itu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang tenang, kemudian berusaha untuk tetap rileks ya. Kemudian menarik napas dalam dari hidung dan mengisi paru-paru dengan udara sampai hitungan tertentu ya. Biasanya hitungan 1, 2, dan 3 ya. Kemudian kita atur iramanya itu, pergerakan nafasnya kita rasakan ya. Kemudian juga kita mengusahakan agar kita berkonsentrasi ya dalam menarik nafas dengan memejamkan mata ya. Kemudian juga pada saat kita memejamkan mata itu kita bisa berpusat pada daerah yang nyeri ya. Jadi kita bisa berupaya supaya daerah yang nyeri itu menjadi tidak sakit ya. Kita ulangi prosedur ini ketika kita merasakan sakit lagi ya. Nah, itu bisa kita ulangi sampai dengan 15 kali, kemudian kita selingi istirahat singkat setiap 5 kali ya. Nah, hal-hal ini tuh tentunya akan membantu untuk menghilangkan sejenak rasa nyeri ya. Nah, tentunya memang pada nyeri-nyeri yang sangat sakit itu memang diperlukan obat-obatan. Namun ini saya anjurkan penggunaan obat-obatan nyeri sebaiknya dimulai dari yang terendah. Jadi dimulai dari yang memiliki aktivitas analgesik yang terendah, itu antara lain parasetamol ya. Jadi parasetamol itu kan obat panas, tapi dia juga memiliki efek anti nyeri. Jadi anti nyerinya ini efeknya itu sangat ringan, tapi pada orang-orang dengan nyeri mungkin dicoba dengan parasetamol dulu, dan ketika sudah tidak mempan dengan parasetamol baru dinaikkan dengan obat yang lebih kuat ya. Dan tentunya penggunaan obat sebaiknya jangan berkepanjangan. Jika nyeri sudah berkurang, sebaiknya obat-obatan itu dihentikan atau diturunkan secara bertahap ya. Karena obat-obatan pun memiliki banyak efek samping. Dan saya lebih menganjurkan untuk teman-teman jika mengalami nyeri menggunakan cara-cara mengatasi nyeri secara non-farmakologis atau tanpa obat ya. Jadi ini terutama kalau yang tadi misalnya nyeri kronis karena sakit lutut, itu juga bisa ya dengan menguatkan otot-otot di daerah sendi yang sakit ya. Dan ketika otot-otot di daerah sendi yang sakit itu sudah kuat, maka otomatis nyeri sudah tidak akan terlalu dirasakan lagi. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga info ini bermanfaat ya teman-teman. Like video ini, kemudian subscribe buat yang belum subscribe. Juga share info ini ke sebanyak-banyaknya orang ya, supaya banyak orang yang sadar tidak lagi menggunakan sembarangan obat ya. Dan juga banyak orang yang bisa beralih ke hidup dan pola hidup yang sehat ya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya ya. Dadah!